Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian atau renungan pagi kita atau ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan kita walau melalui ibadah online ini adalah semua karena izin Tuhan dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan nyanyikan dari buku Lagu Sion nomor 40. Lagu Sion nomor 40 dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Kita akan nyanyikan semua bait lagu dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sedia akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah berpikirlah 2 kali sebelum menikah. Berpikirlah 2 kali sebelum menikah. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sekali lagi, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 10. Yang dimaksud dengan judul kita pada pagi ini adalah sebelum menikah harus berpikir matang-matang. Berpikir 2 kali artinya berpikir sematang-matangnya agar pernikahan itu dapat menjadi satu rumah tangga yang ideal di atas dunia ini. Para orang muda Nasrani haruslah berhati-hati dalam membentuk persahabatan
dan dalam memilih teman-teman. Perhatikanlah baik-baik, sebab apa yang disangka orang emas tulen ternyata hanya kuningan belaka. Pergaulan duniawi cenderung menjadi penghalang untuk berbakti kepada Allah, dan banyak jiwa yang dirusak oleh hubungan-hubungan yang malang ini, baik dalam perusahaan maupun dalam pernikahan, dengan orang-orang yang tidak dapat meninggikan atau memuliakan Allah. Pertimbangkanlah dengan baik segala perasaan hati, dan amat-amatilah setiap perkembangan tabiat seseorang dengan siapa engkau bermaksud mengikat nasibmu. Langkah yang diambil penting dalam hidupmu, dan sama sekali tidak boleh dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Sementara engkau diperkenankan mencintai, janganlah cinta itu cinta buta. Selidikilah dengan saksama agar mengetahui apakah pernikahanmu berbahagia atau tidak rukun dan hancur berantakan. Apakah pernikahan ini membantu saya menuju surga? Apakah cinta kasih saya terhadap Allah semakin bertambah? Dan apakah ruang lingkup kegunaan saya semakin meluas di dunia ini? Kalau segala pertimbangan ini tidak menyajikan kemunduran, maka dengan takut kepada Allah, majulah terus. Kebanyakan pria dan wanita yang telah memasuki hubungan pernikahan, tampaknya yang menjadi pertanyaan kepada mereka ialah, adakah mereka mencintai satu dengan yang lain atau tidak? Tetapi haruslah mereka menyadari bahwa tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam pernikahan masih lebih jauh daripada ini. Mereka harus mempertimbangkan apakah keturunan mereka akan memiliki kesehatan jasmani, pikiran, dan mempunyai moral yang kuat. Tetapi hanya sedikit yang berusaha dengan motivasi yang tinggi dan pertimbangan murni. Mereka tidak dapat menolak begitu saja, karena masyarakat mempunyai tuntutan terhadap mereka bahwa tekanan pengaruh keluarga mereka akan mendorong naik turunnya neraca keadaan masyarakat. Pilihan seseorang terhadap teman hidup haruslah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani pada orang tua dan pada anak-anak, menjadi berkat kepada sesama manusia dan menghormati kaliknya. Biarlah seorang pemuda mencari seorang teman yang akan berdiri di sampingnya, yaitu yang cocok untuk memikul bersama beban dalam hidupnya, seorang yang pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia, serta yang akan menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Saudaraku yang kekasih, biasanya beberapa hari kita ikuti nasihat kepada suami dan istri atau kepada orang tua. Tetapi kali ini renungan kita ini ditujukan kepada orang-orang muda yang sedikit lagi akan memasuki jenjang pernikahan. Maka yang paling penting di sini adalah memilih pasangan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Di sini dikatakan bahwa harus mempertimbangkan kesehatan jasmani, pikiran, dan juga mempunyai moral yang kuat. Jadi tidak hanya sekedar bergaul apa adanya, kemudian tidak mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Saya sering mengingatkan kepada orang muda di jemaat di mana saya layani bahwa kalau mencari pasangan hidup, jangan hanya berdoa, Tuhan, sediakanlah seorang yang sepadan dengan saya. Tetapi yang perlu didoakan adalah, Tuhan, jadikanlah kehidupan saya ini, bantu saya menjadi orang yang baik, agar saya bisa sepadan dengan seseorang yang lain yang sementara berdoa pula untuk saya. Jadi kalau dengan demikian, maka masing-masing mempersiapkan diri. Jadi jangan kita hanya berharap orang lain sepadan dengan kita, tapi kita juga harus berdoa kita sepadan dengan orang yang lain. Saya juga sering mengingatkan orang-orang muda, laki-laki, bahwa bagaimana engkau ingin mendapatkan pasangan yang ideal dengan Anda, sedangkan Anda sendiri tidak menyiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Tidak menjaga kesehatan tubuh, barangkali merokok, merusak kesehatan, kemudian jarang menjaga kebersihan tubuh, sehingga bagaimana orang lain dapat terpikat dengan kehidupan kita sebagai seorang laki-laki kalau kita tidak menyiapkan diri kita
sebaik-baiknya. Ingat, di pihak lain, orang lain sementara berdoa, sediakan yang terbaik untuk dia. Jadi kalau kita menyediakan diri kita yang terbaik, mungkin saja doa kita, doa orang itu terjawab melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui renungan ini. Terlebih bagi orang-orang muda, siapkan diri sebaik-baiknya, takut akan Tuhan, jangan merasa bahwa tidak akan pernah mendapatkan pasangan di atas dunia ini, karena hanya orang-orang yang putus asa yang berkata demikian. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita, asal kita menyiapkan diri kita, moral kita, hati kita, jasmani kita dengan baik, maka Tuhan juga telah menyediakan orang lain menjadi pasangan yang ideal dengan kehidupan kita. Tuhan berkati kita adalah doa kita semua. Amin. Baik, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena nasihat pagi ini bagi orang-orang muda dan istimewa bagi orang-orang muda yang sedang memasuki ke jenjang pernikahan. Tuhan menyediakan hati mereka, hidup mereka. Mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mereka juga dapatkan pasangan hidup yang adalah anak-anak Tuhan yang setia. Meteraikan pekabaran ini di hati kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa khusus untuk semua pendengar audio renungan harian di mana saja berada. Allah memberkati masing-masing kami di dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba doakan khusus untuk 5 nama hari ini. Yang pertama adalah Kathleen Maria, kemudian yang kedua Ibu Rika, Yasinta Windayani, Cornelia Tegai, dan Lilian Habetan. Sekali lagi, Kathleen Maria, Ibu Rika, Yasinta Windayani, Cornelia Tegai, Lilian Habetan, dan semua pendengar audio di mana saja berada. Serahkan 5 nama khusus dalam tangan Tuhan, pelihara dengan kasih-Mu setiap waktu. Tuhan yang tahu kebutuhan masing-masing. Allah memberkati. Berkati pribadi, berkati rumah tangga, berkati kalau masih muda, siapkan diri untuk menjadi orang yang baik dan sukses berhasil di masa yang akan datang. Hamba juga doakan khusus bagi seorang ibu yang begitu setia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan setiap waktu, yaitu Ibu Verdetika Giri yang berada di Australia. Dan hamba bawa permohonan doa daripada Ibu Verdetika Giri ini, yaitu anaknya Dewi yang ada di Melbourne dan juga anaknya Dian. Menyerahkan anak-anak mereka, pasangan hidup mereka, dan juga anak-anak mereka yang adalah cucu daripada Ibu Rit ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Semua perhatian yang ibu ini berikan kepada hamba-Mu dalam pelayanan online ini, Tuhan juga balas kebaikannya. Dan Tuhan tambahkan dia kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi, berkat jasmani dan rohani. Serta biarlah dia tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi hamba taruh Ibu Verdetika Giri ini dalam tangan Tuhan. Juga Ibu Esther Afasedanya, Allah berkati Ibu di dalam membagi kesaksian kepada banyak orang yang ada di mana saja. Sehingga dengan pekabaran ini banyak orang bisa dimenangkan dan dikuatkan. Hamba juga berdoa khusus untuk Bapak Michael Manufandu. Bapak Michael Manufandu yang sering juga mengikuti pekabaran ini. Tuhan memberkati Bapak di hari tuanya di usia yang ke-73. Tuhan tambahkan dia kesehatan di masa tua dan iman yang kuat dalam selalu mengikuti pelajaran demi pelajaran firman Tuhan setiap pagi, diberikan kekuatan di dalamnya. Dapat menjadi orang yang setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa, inilah doa kami, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita pagi hari ini, dan saya rindu agar supaya saudara-saudara mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga dapat menekan lonceng, tombol lonceng agar dapat notifikasi video-video terbaru dari
channel ini dan juga bisa berikan komentar, kemudian like. Dan kiranya Tuhan berkati channel ini dapat berkembang untuk berkat bagi saudara dan untuk berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah kita besok. Shalom.